pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment, yaitu membangun komitmen belajar. Baik, sebelum lebih lanjut kita mereview apa itu building learning commitment. Coba kita lihat apa yang menjadi indikator keberhasilan dari mata diklat ini. Adapun indikator keberhasilan mata diklat ini yaitu kita mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa merumuskan komitmen belajar yang dibangun atas kesepakatan dan wajib dipatuhi nanti selama pelaksanaan diklat. Baik, kita lanjut ke topik. Ada beberapa topik dari mata diklat ini, yaitu yang pertama mengenal diri, kemudian mengenal orang lain, kemudian menjalin komunikasi yang harmonis, selanjutnya membuat komitmen belajar, dan yang terakhir adalah melaksanakan komitmen belajar. Baiklah Bapak Ibu, coba kita awali dari yang pertama, yaitu pengertian building learning commitment. Kalau di Indonesia kan, yaitu membangun komitmen belajar. Jadi suatu upaya yang dilakukan untuk membangun kesepakatan-kesepakatan selama pembelajaran agar suasana pembelajaran bisa berjalan secara kondusif. Tentunya kita perlu menyepakati hal-hal apa saja yang wajib kita patuhi selama pelaksanaan diklat. Coba kita lanjut sekarang ke menjalin komunikasi yang harmonis. Menjalin komunikasi yang harmonis adalah awal mula terciptanya suasana belajar yang harmonis, suasana belajar yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya agar komunikasi yang harmonis ini bisa terjalin? Tentunya harus diawali dari kita bisa mengenal orang lain, dan yang tidak kalah penting adalah mengenal diri kita. Mengenal diri ini adalah modal awal kita untuk berinteraksi dengan orang lain agar kita bisa saling berbagi, bisa mengenal kelebihan kekurangan teman kita. Kemudian nanti kita bersama-sama berkomunikasi, mensinergikan poin-poin apa yang harus kita munculkan sebagai sebuah kesepakatan dalam bentuk norma kelas. Nah, konteks dari komunikasi ini, komunikasi yang terjalin antara peserta dengan peserta, peserta dengan panitia, dan komunikasi antara peserta dengan wijaiswara. Kita berharap agar pesan yang disampaikan oleh panitia ataupun wijaiswara bisa arahnya itu adalah ke komunikasi yang efektif. Jadi pesan dari si pengirim pesan dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Nah, itu bagian dari komunikasi yang efektif. Misalkan komunikasi antara WI dengan peserta. Nah, misalkan WI ingin menyampaikan sesuatu ke peserta, misalkan terkait ujian, peserta bisa memahaminya dengan baik sehingga ketika ujian itu dilaksanakan tidak ada peserta yang terlambat. Selanjutnya, komitmen belajar. Komitmen belajar ini bisa kita artikan sebagai kesepakatan ataupun kesanggupan untuk melakukan sesuatu demi kelancaran pelaksanaan diklat yang berbasis online ini. Jadi seperti yang kita pahami ya, pembelajaran orang dewasa ini kan biasanya lebih senang bermain kesepakatan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sepakat, sudah dimunculkan dalam bentuk norma, dalam bentuk komitmen belajar seperti itu, pastinya malu dong kalau misalkan kita tidak mentaati kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu perlu kami bantu hal-hal apa saja yang harus kita munculkan di dalam membuat komitmen belajar. Karena pelaksanaan diklat kita ini secara online ya, pastinya komunikasi Bapak Ibu dengan peserta yang lainnya tidak bisa maksimal sebagaimana layaknya kita komunikasikan secara langsung. Namun kami tetap berharap Bapak Ibu memaksimalkan WA group maupun web e-learning yang sudah kita siapkan sebagai media pembantu terlaksananya komunikasi yang secara efektif. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, beberapa poin yang sekiranya perlu dimunculkan di dalam perumusan komitmen belajar ya, di antaranya adalah yang pertama, penyiapan alat yang mendukung seperti laptop, HP, dan jaringan. Kemudian yang kedua, komunikasi yang lancar antara peserta dengan panitia dan wijaiswara. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu pengerjaan tugas. Nah, seperti contoh misalkan kami berikan ya,
untuk poin yang pertama, yaitu penyiapan alat yang mendukung pelaksanaan diklat online. Jadi silahkan nanti dimunculkan di normanya itu, misalkan seperti ini. Setiap peserta wajib menyiapkan HP, laptop, dan jaringan untuk mengikuti diklat online. Nah, itu seperti itu misalkan ya. Silahkan nanti bisa dinarasikan dengan narasi yang berbeda. Kemudian yang kedua, komunikasi lancar antara peserta dengan BPI dan panitia. Misalkan di komitmen belajarnya itu munculkan seperti ini. Melakukan koordinasi dengan panitia dan budaya suara untuk kelancaran pelaksanaan diklat. Silakan. Ataupun bisa dinarasikan berbeda, silakan. Kemudian manajemen waktu, pengerjaan tugas. Misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu beberapa poin yang bisa dimunculkan di dalam pembuatan komitmen belajar atau norma kelas. Nah, jika norma kelas ini sudah terbentuk, yang tidak kalah penting, kita harapkan Bapak Ibu nanti memilih pengurus kelas. Karena pengurus kelas inilah nanti yang akan berkoordinasi dengan Widya Iswara, dengan panitia. Ya, pengurus kelas itu diantaranya adalah pertama ketua kelas, yang kedua sekretaris. Ketua kelas ini bertugas melakukan koordinasi secara intensif dengan panitia maupun Widya Iswara terkait pelaksanaan diklat, misalkan terkait pelaksanaan diskusi, pelaksanaan evaluasi dan sebagainya. Meskipun sudah ada jadwal, tetapi sebagai bahan konfirmasi untuk memberikan kejelasan ke teman-teman peserta yang lain, maka ketua kelas wajib untuk berkoordinasi. Dan jika pesan ini sudah disampaikan, silakan di-share di WA group sehingga teman-teman yang lainnya tahu. Kemudian tugas sekretaris adalah yang pertama mencatat norma yang sudah disepakati di sini ya. Jadi norma yang sudah Bapak Ibu sepakati ditulis ulang oleh sekretaris, kemudian nanti dikumpulkan di web e-learning yang sudah kita buat. Itulah sebagai tagihan untuk mata diklat ini. Dan kami berharap Bapak Ibu, siapapun yang dipilih nanti sebagai ketua kelas maupun sekretaris, agar melaksanakan tugasnya secara profesional, agar ikhlas ya, membantu pelaksanaan diklat ini sehingga kita bisa menuntaskan semua tagihan-tagihan yang diminta dalam pelaksanaan diklat. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat pagi.